Dia hanya bersemangat dan berseru sebentar, dan kemudian menyadari bahwa dia telah menusuk sarang lebah. Benar saja, ketika Rika mendengar ini, dia mengulurkan tangannya untuk merobeknya bersamanya, dan mengutuk, "Chandra, kau sialan, menantuku memberiku sesuatu. Jika kamu tidak memberikannya, tidak apa-apa. Buat ide buruk tentang itu, lihat apakah aku tidak menggali wajah lamamu." Alena tidak menyangka bahwa mereka berdua akan merobeknya saat mereka berbicara, dan buru-buru melangkah maju untuk menghalangi di tengah, dan berkata tanpa daya, "Ayah, Ibu, kapan kalian berdua akan mendapat masalah? Jangan lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tama. Kalian berdua mengalami masalah di sini pada hari yang bahagia. Bukankah ini sengaja menambah blok?" Tama juga berkata saat ini, "Bu, jangan terlalu keras pada ayah. Kami semua adalah keluarga. Jangan membuat masalah karena insiden kecil ini sepanjang hari. Kamu mengatakan bahwa lebih baik bagi kita untuk mengawasi hari-hari kita, tetapi kalian berdua, hubungannya semakin buruk. Jika ini masalahnya, saya pikir kita harus kembali ke rumah bobrok sebelumnya, dan keluarga bisa lebih harmonis." Begitu Tama mengatakan ini, Rika segera menghentikan semua tindakan dan berkata, "Tidak. Menantu yang baik, jangan. Kita bisa mengatakan apa saja jika kita harus pindah kembali ke rumah lama. Kamu jangan membuat lelucon besar." Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Dalam hal ini, tolong hargai kehidupan bahagia kita yang diperoleh dengan susah payah dengan ayah dan berhenti bertengkar." "Baik," Rika berkata tanpa ragu, "tidak masalah. Benar-benar tidak ada masalah. Ibu mendengarkanmu, tidak seperti anjing tua ini." Chandra meringkuk mulutnya, baru saja akan membantah. Rika memelototinya, dan dia segera menutup mulutnya dengan penuh minat. Bahkan, di depan Rika, dia tidak memiliki efektivitas tempur yang serius sama sekali. Jika Rika adalah aliran besi Nazi Jerman selama Perang Dunia II, Chandra akan menjadi yang terbaik dari Polandia. Di bawah kuku besi Rika, dia tidak akan mampu bertahan beberapa putaran. Karena itu, dia dengan bijak memilih untuk menutup mulutnya setelah dimarahi oleh seekor anjing tua Rika, dan pertengkaran itu akhirnya berakhir. Melihat keduanya akhirnya berhenti, Tama berbalik dan naik lift ke lantai bawah tanah. Dari ruang penyimpanan, dia mengeluarkan 2 botol Moutai dan 2 botol anggur merah. Anggur Tibet Tama, apakah itu anggur putih atau merah, adalah merek yang sangat terkenal, terutama mereka mendapatkannya selama tahun baru Imlek, dan mereka belum banyak meminumnya. Chandra memang mendambakan ini untuk waktu yang sangat lama, tetapi setiap botol anggur ini bernilai lebih dari 10 juta, dan Rika mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya minum apapun. Untuk mencegahnya minum secara diam-diam, dia bahkan membuat inventaris untuk anggur ini, dan memeriksanya setiap 3 hingga 5 hari. Meskipun Chandra khawatir, dia selalu bersalah. Ketika Tama kembali dengan anggur, Chandra mengambil anggur dengan gembira dan membuka anggur dengan hati-hati. Aroma anggur beraroma saus melayang. Chandra tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anggur ini adalah anggur terbaik. Menciumnya beberapa kali saja sudah membuatku merasa ingin bangun. Rika memberinya tatapan putih dan bergumam, "Alkohol antiseptik 75% lebih berbau. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah." "Apa yang kamu tahu?" Chandra bergumam, dan dengan cepat mengambil cangkir untuk menuangkan anggur untuk Tama dan dirinya sendiri. Rika juga tahu bahwa mengatakan terlalu banyak tentang Chandra juga akan merusak suasana. Jadi dia tidak berbicara lagi, tetapi mengambil anggur merah dari tangan Tama dan mengambil inisiatif untuk membukanya dengan gabus anggur. Sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang mengisi anggur. Alena mengeluarkan kuenya, dan berkata kepada Charlie, "Suamiku, kamu pertama-tama meniup lilin dan membuat permintaan. Lalu ayo makan."
Tama tersenyum dan mengangguk. Ini adalah prosedur standar untuk ulang tahun. Siang seperti ini dan malam masih seperti ini. Ini pada dasarnya sama dengan pertemuan teman sekelas dan kolega. Di kota manapun, proses kumpul umumnya makan dulu baru KTV. Karena itu, ketika Alena mengeluarkan kue dari lemari es dan menyalakan lilin, Tama bersiap untuk membuat permintaan dan meniup lilin. Alena di samping juga menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Suaranya tidak keras, tapi dia sangat lembut. Dengan mata besar, dia bernyanyi, "Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu." Tama menyetujui keinginannya dalam nyanyian Alena dan meniup lilin. Setelah itu, Alena berkata, "Suamiku, tutup matamu, aku punya hadiah untukmu." Tama mengangguk dan menutup matanya dengan lembut. Alena mengeluarkan kotak hadiah dari belakang, memegangnya dengan kedua tangan, meletakkannya di tangan Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, buka matamu." Tama melihat ke bawah, dan apa yang ada di tangannya ternyata adalah kotak arloji. Sebaris huruf sederhana tertulis di kotak itu. Sekilas Tama mengenalinya, ternyata itu Patek Philippe. Dia menatap Alena dengan heran, dan berkata, "Sayang, mengapa kamu membelikanku hadiah yang begitu mahal?" Alena menjawab dengan malu, "Ini tidak mahal. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya." Tama mengangguk dan membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah jam tangan Patek Philippe Nautilus. Pada saat ini, Alena berkata lembut dari samping, "Nautilus ini, di Patek Philippe, dianggap sebagai gaya tingkat pemula. Setelah saya menyelesaikan proyek Houston Group dan menyelesaikan semua pembayaran hulu dan hilir, saya akan membelikan kamu bagian yang lebih baik." Tama buru-buru berkata, "Istriku yang baik, jam Nautilus sekarang memiliki kenaikan harga kan? Harga jam tangan saat ini terlalu mahal, jadi jangan belikan aku jam tangan mahal di masa depan." Jam tangan mekanis yang baik seakurat waktu ditelepon. Alena tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa sama? Pria memakai jam tangan bukan untuk melihat waktu. Ini terutama semacam temperamen." Saat ini, pria yang lebih berhati-hati memiliki beberapa jam tangan, menghadiri berbagai kesempatan dan mencocokkan pakaian yang berbeda. Aku juga harus memilih jam tangan yang berbeda. Aku tidak ingin suamiku ditusuk ketika pergi keluar di masa depan, terutama karena pelangganmu adalah orang kaya yang selalu melihat bahwa kamu bahkan tidak memakai jam tangan. Kamu pasti berpikir bahwa istriku enggan membelinya untukmu." Ketika Tama mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, sayang. Istriku memang yang paling perhatian." Rika, yang berada di samping, mendengar lidah tertegun dan berseru, "Ya Tuhan, jam tangan seperti itu, harganya lebih dari $500 000. Apakah penampilannya sebagus itu?" Alena berkata dengan sungguh-sungguh, "Bu, ini model klasik. Tidak hanya mahal di Indonesia, tetapi juga sama di seluruh dunia." Rika menyentuh hatinya dan berkata, "Ini ibarat mobil BMW yang dikenakan di pergelangan tangan." Alena tersenyum dan berkata, "Jika kamu berkata begitu, masih ada villa mewah di pergelangan tanganmu." Tama berkata dengan serius, "Istriku, kamu baru saja membeli jam tangan, jadi jangan membelinya lagi di masa depan." Alena tersenyum dan berkata, "Apakah akan membeli atau tidak di masa depan tergantung pada suasana hatiku dan apakah saya dapat menghasilkan uang. Bagaimanapun, pendapatmu tidak masuk hitungan." Tama tersenyum dan mengangguk, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Alena berkata dengan puas, "Ini hampir sama." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan arloji dan berkata kepada Tama, "Aku akan membantumu memakainya. Mulai sekarang, kamu akan mencoba memakainya setiap hari. Hanya saja, jangan memakainya selama beberapa hari dan biarkan saja." Tama tersenyum dan berkata, "Istriku memberikannya kepadaku, tentu saja, aku harus memakainya setiap hari." Alena mengangguk,
dan sambil melihat arloji di pergelangan tangannya, dia berseru, "Ini terlihat bagus. Ini sederhana dan konotatif. Ini terlihat jauh lebih baik daripada jam tangan emas besar yang disukai para elit. Sayang, jangan lepaskan. Kamu akan memakainya saat kita pergi ke konser nanti." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.